pada saat di malam di subuh hari, pas pagi hari muncullah pamflet dari sapaan akrabnya Acai. Selamat datang di Fest TV dalam program Satu Meja. Kali ini kita akan membahas terkait mengenai mungkinkah dualisme HMI cabang Tarakan. Hari ini saya mengundang saudara Irfan Ramadan sebagai narasumber saya, dan sebelumnya saya sudah mengundang dengan narasumber yang lainnya, kedua belah pihak dari kubu Acai atau siapa namanya? Nurul Aksa dari kubu Nurul Aksa untuk dikonfirmasi bersama di program Satu Meja. Mas siapa tadi? Irfan Ramadan. Mas Irfan Ramadan, kenapa bisa sampai terjadi dualisme seperti ini? Ya, pada dasarnya dan pada awalnya terjadi konflik yang memang sampai hari ini ada dua pamflet tersebar luas, yaitu nama panggilan itu ada Kanda Acai, sebutan akrabnya, dan kemudian ada dari kubu yang B yaitu Dedi Syarkani, ya biasa sapa-sapa akrabnya Dedi. Ya, kronologi lengkapnya terjadi pada tanggal 1 di jam 2 subuh. Pelaksanaan Kompercap. Itu masih berlanjut. Yang kemudian terjadi perselisihan di antara forum peserta yang kemudian ada peserta dari, ya kemungkinan pendukung dari saudara Acai ingin melanjutkan tanpa mementingkan kesehatan, dan sedangkan dari kubu Dedi itu mementingkan daripada kesehatan dan meminta untuk dipending. Jangan sampai gara-gara forum politis itu menjadikan peserta-peserta itu sakit atau bagaimana. Artinya ini pertimbangan kesehatan daripada peserta yang hadir. Yang forum pelaksanaannya di gedung NPI. Gedung NPI. Oke. Kemudian presiden sudah melemparkanlah opsi itu, apakah forum dipending apa atau tidak. Dan ketika presiden sidang melemparkan opsi dipending itu, kemudian peserta menjawab secara serentak dan banyak yang mengatakan mensahkan pendingan itu untuk dilanjutkan di jam 10 pagi di tanggal 1 itu. Okay. Karena sudah masuk tanggal 1 begitu. Ya, kemudian dilanjutkan lagi kemudian jam 10 pagi ini kan sudah pemendingan ini. Selesai pending. Pemendingan. Jadi peserta ingin masuk forum. Artinya skorsing sudah dicabut. Ya, sudah dicabut. Nah, peserta masuk forum di jam 10 itu. Jadi konfirmasi ternyata gedung itu sudah bisa dipakai. Masa habis sewanya sudah habis, begitu. Oke. Nah, kemudian tapi forum tetap berlanjut. Dipending sehingga ada pencarian tempat. Cuma pada saat di subuh hari, pas pagi hari muncullah pamflet dari sapaan akrabnya Acai, kubu Acai. Muncul atas terpilihnya begitu. Nah, saya selaku juru bicara dan sebagian juga ketua komisariat perikanan dan kelautan melihat ada apa ini, kenapa dilanjutkan sementara pending ini, forum ini sedang pending begitu. Artinya pelaksanaannya sudah dilanjutkan di subuh hari, sementara di jam 10 pagi itu di pending lagi. Bukan tempat. Bukan Bang, jadi ini kan di pending di jam 2 subuh tanggal 1. Sementara itu kami pulang karena pending ini sampai jam 10 pagi. Okay. Namun entah dilanjutkan atau bagaimana dari kubu sebelah sehingga pas pagi itu ada pamflet muncul. Segala macam itu muncul. Artinya tanpa sepengetahuan peserta yang lain berarti? Ya, mungkin begitu. Dan yang saya dapat informasi dari komisariat saya itu sudah muncul pamflet sebaran-sebaran apa sejak subuh? Bukan, dari pagi itu, siang gitu. Nah, itu yang menjadi problem, dan kenapa ini melanjutkan tanpa adanya mekanisme ketentuan di teknik di persidangan begitu. Oke. Nah, kemudian untuk teman-teman yang dari kubu Dedi Syarkani itu mengambil pilihan lain untuk melaksanakan konvercapnya? Bukan mengambil pilihan lain, namun lebih tepatnya
panitia ini menghubungi ketua panitia, ternyata KNPI itu sudah tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sidang di jam 10, maka otomatis panitia yang lain untuk mencari tempat ini untuk berjalannya persidangan. Nah, maka dari itu sampai di malam yang saya ketahui bahwa pemendingan sampai di malam hari, maka dapatlah tempat untuk melanjutkan persidangan kembali di sekretariat STIMIK PPKIA. Berarti proses konvercap kembali berlanjut. Di HMI komisariat HMI komisariat STIMIK PPKIA. Kemudian dari hasil dari konvercap yang berlanjut itu juga menghadirkan kubu dari pihak Aceh. Enggak? Untuk menghadirkan? Iya. Jadi begini, Bang. Seupaya mungkin presidium sidang dan panitia menghubungi ini. Ada grup itu konferensi cabang ke-11 HMI cabang Tarakan itu sudah dikonfirmasi oleh presidium sidang bahwa presidium sidang ini akan dilanjut di sekretariat HMI komisariat STIMIK. Nah, di share lokasi apa segala macam sampai beberapa mungkin jam 9 lewat lebih, saya lupa jam 9 lewat berapa, saya lupa. Kemudian itu ditunggu kehadirannya, kemudian tidak datang dan forum dibuka. Setelah forum dibuka, maka berlanjut. Kemudian ada pemekaan dari PK peninjauan kembali terhadap draft tata tertib, yaitu di poin berapa ada pasal 15 hasil Kongres Surabaya itu tentang masalah quorum, berapa yang dihadiri, kemudian berapa yang baru dilanjut, dan tertulis di situ teman-teman beberapa ingin mem-PK, kemudian di-PK lah karena tulisan di poin 2 itu ketika poin A tidak tercukupi masalah peserta 50% plus 1 tidak tercukupi, maka di pending 1 kali 24 jam. Namun ada yang mem-PK. Sehingga pengubahan poin 2 yang apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka forum dipending selama 1 kali 10 menit, setelah itu dianggap sah. Begitu. Nah, maka pengubahan itu sudah tersampaikan, sudah terpenuhi, sudah diketok palu, disahkan, kemudian berlanjutlah pemendingan sampai 10 menit untuk menunggu nih dari teman-teman peserta yang lain. Namun hasil 10 menit dipending oleh teman-teman, kemudian peserta juga yang lain tidak datang, dan teman-teman suara peninjau itu tidak datang, kemudian berlanjutlah persidangan sesuai dengan ketentuan yang sudah disahkan oleh di pasal pemekaan pasal 15 dalam ART hasil Kongres. Steering Committee yang melaksanakan konvercap di sekretariat. Bukan steering committee, Bang, karena steering committee itu sudah di hasil tata tertib, tata tertib maksud saya. Kemudian pemilihan presidium tetap, yaitu diambil dari suara peninjau. Dan suara peninjau mengusung nama-nama yang ingin dijadikan presidium tetap untuk berjalannya sidang. Tapi yang pelaksanaan konvercap sebelumnya juga presidium sidang yang sama dengan pada saat dilaksanakan yang dari KNPI ke ke sekretariat itu. Nah, ini yang mungkin dipertanyakan, dan kami akan pertanyakan balik begitu. Kenapa dilanjutkan sementara presidium sidang itu tidak lengkap dan tidak dilemparkan kepada Pak Subuh itu? Entah bagaimana mekanisme yang mereka jalankan, saya kurang paham, dan mungkin tidak ada. Saya minta buktinya, ada tidak bukti konkret diperlihatkan bahwa sidang itu berjalan. Pelaksanaannya waktu subuh itu waktu setelah dipending itu ya. Dan di pemindahan di konferensi cabang ke-11 di komisariat STIMIK itu melakukan pelemparan bahwa presidium sidang itu dilemparkan kepada peserta untuk bagaimana peserta mengambil presidium sidang yang baru. Menanggapi presidium sidang yang baru ya. Kemudian dilemparkan bahwa ada terpilih dari komisariat Malinau, saya lupa namanya, yang kemudian diusung nih dari peserta untuk menjadikan pimpinan presidium sidangnya dua, untuk sehingga melanjutkanlah sidang yang sebelumnya. Artinya tetap berlanjut sesuai dengan mekanismenya. Nah, untuk melihat kedua calon yang akan maju, ini tentu
ada upaya untuk bagaimana melihat mekanisme organisasi dari tingkat pengurus dari PB ke daerah, upaya untuk mengambil SK berarti. Ya, kalau dari saya pribadi selaku Ketua Umum Komisariat Perikanan dan Kelautan menanggapi soal itu, ya sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi untuk kelanjutan bagaimana. Yang jelasnya kami dari tim koalisi tetap mengawal sepenuhnya, baik dari tingkat cabang Tarakan sehingga ke tingkat PB kemudian turun untuk mensahkan Deddy Sarkani selaku Ketua Umum HMI Cabang Tarakan periode 2021-2022. Oke, berarti proses pengawalan hasil daripada konvercap itu juga akan dilakukan ya? Kami akan melaksanakan, tinggal bagaimana tataran PB melihat kondisi-kondisi apakah memang untuk diturunkan SK ini. Oke, berarti tinggal melihat lagi prosedur konvercapnya kemarin, apakah memang sudah sesuai dengan mekanisme atau tidak gitu kan? Artinya kedua pihak akan dilihat lagi kan? Ya, saya kira dari Deddy Sarkani selaku ketua umum terpilih sesuai dengan mekanisme. Sudah sesuai dengan mekanisme. Oke. Nah, untuk ke depan ketika melihat adanya dualisme nantinya di periode saat ini, tentu ada yang menjadi oposisi berarti kan? Tentu ada yang mengkritik nanti. Ya, tentu. Tentu ada yang mengkritik ketika periode apabila Deddy Sarkani memang sudah mengantongi surat keputusan dari PB, tentu ada yang mengkritik dong, ya kan? Pastinya. Apakah tidak akan mengganggu roda organisasi, jalannya organisasi ke depan ketika misalkan ada yang mengkritik oposisi yang kubu dari Aceh sendiri? Ya, saya pikir untuk permasalahan kritik jelas karena dalam dunia mahasiswa, terlebih lagi dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam, jelas ada pro dan kontra begitu Bang. Ya, ini tidak menjadi jalan penyekatan bagi Ketua Umum terpilih Deddy Sarkani untuk melanjutkan aktivitas organisasinya. Tentu itu memberikan sebuah solusi ketika ada mengkritikkan, artinya kita harus memperbaiki organisasi ini. Kedepannya Deddy Sarkani Ketua Umum terpilih mungkin menanggapi kritikan ini sebagai kritikan membangun. Dalam artian semoga pengkritikan itu membantu juga kinerja daripada program kerjanya dari Ketua Umum terpilih Deddy Sarkani itu. Oke. Begitu Bang. Cukup untuk kali ini. Terima kasih. Dalam program satu meja ini kita akan lanjut di program satu meja yang lainnya. Terima kasih. Thank you.